على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita dengan kitab atau risalah prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masih dalam pembahasan bab yang kedua, kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Dalam mengambil dan menggunakan dalil. Kita sudah bahas yang pertama dan yang kedua, poin 1 dan poin 2 sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan ke poin yang ketiga di halaman 16 ya, yang membawa buku bisa dibuka di halaman 16. Beliau berkata, yang menjadi rujukan di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas, yaitu teks Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskannya. Pemahaman salafus salih dan para imam yang mengikuti mereka, serta dilihat arti yang benar dari sisi bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang berupa kemungkinan sifatnya menurut bahasa. Ini poin yang ketiga, bahwa yang menjadi rujukan kita yang paling utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Namun bukan berarti kita sedang mengajak kaum muslimin untuk seolah tidak perlu merujuk kepada penjelasan para ulama. Tidak sama sekali. Poin yang ketiga ini tidak berarti kita sedang mengajari kaum muslimin untuk mengesampingkan penjelasan para imam, para ulama, para satidah. Tidak sama sekali. Kita meyakini dan menegaskan bahwa bimbingan para ulama itu sangatlah penting untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, lebih-lebih kita tidak memiliki perangkat atau minim perangkat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung. Mau tidak mau kita butuh adanya, hadirnya bimbingan seorang guru. Tidak bisa tidak. Kadang ketika kita menyampaikan, atau memang di antara slogan yang paling yang paling memasyarakat di tengah-tengah kaum muslimin adalah bahwa dakwah salafiyah ini mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada orang-orang yang katakanlah berseberangan ya, atau tidak simpatik dengan dakwah kita ini, memberikan satu konsekuensi hukum atau satu konsekuensi ucapan, seolah dengan slogan ini kita sedang mengajak kaum muslimin untuk langsung merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah tanpa penjelasan ulama. Ini tidak benar sama sekali. Ya, dan mereka menuduhkan hal itu kepada kita. Ibarat kamu sakit, kata mereka, kamu main pergi langsung aja ke apotek, ambil obat ini, obat itu tanpa petunjuk dokter. Kamu nggak akan sembuh. Bahkan boleh jadi muncul penyakit yang baru, bahkan boleh jadi kamu overdosis. Sampai diberikan perumpamaan begitu. Padahal ketika kita mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu kita sama sekali tidak sedang mengajak kaum muslimin untuk merasa
tidak butuh terhadap para ulama, enggak sama sekali. Ya. Dan ini bisa dibuktikan dari realita yang ada, bahwa kita di dalam memahami Al-Quran misalnya, kita masih merujuk penjelasan para ulama. Imam Ibnu Katsir misalnya, Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari, untuk memahami Al-Quran masih pakai. Untuk memahami syarah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih menggunakan syarah atau penjelasan para ulama. Misalnya Sahihul Bukhari, kita masih merujuk kepada penjelasan imam yang datang berikutnya, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dengan kitab beliau yang dikenal dengan nama Fathul Bari. Ini menjadi bukti bahwa apa yang mereka tuduhkan kepada dakwah salafiyah ini sangat-sangat jahat sebenarnya. Mereka mengatakan kita begini dan begitu, padahal tidak demikian. Ketika kita mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu tidak berarti kita sedang menihilkan, mengesampingkan peran para ulama, tidak sama sekali. Kita tetap yakin dan benar-benar menegaskan bahwa bimbingan ulama, bimbingan guru itu sangatlah penting. Tetapi yang namanya bimbingan adalah sarana, adalah jembatan, bukan tujuan. Tujuan kita tetap firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Artinya, jikalau satu ketika ada seorang alim, ulama atau guru kita, katakanlah begitu, yang penjelasannya kok ternyata berseberangan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak perlu mengikuti penjelasan guru kita ini, dengan tetap menghormati beliau sebagai orang alim. Tidak sebagaimana yang difahami oleh sebagian orang bahwa ucapan guru, imam, ulama seolah-olah dalil yang tidak boleh ditinggalkan. Enggak. Jadi kita berada di pertengahan, masih meyakini dan bahkan melaksanakan bahwa bimbingan guru itu penting, tetapi kita tidak sampai meyakini bahwa ucapan seorang guru ibarat dalil yang tidak boleh ditinggalkan. Kita berada di tengah-tengah, ya. Kan berkenaan dengan sikap kita terhadap guru kita, terhadap para ulama itu kan manusia umumnya terbagi menjadi tiga umumnya, ya. Golongan yang pertama yang benar-benar sangat ta'zim kepada guru, kepada ulama, sampai pada tingkat menjadikan ucapan ulama tersebut seolah-olah dalil yang tidak boleh disalahi, dalil yang tidak boleh diselisihi, seolah-olah itu adalah ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah. Itu satu sisi yang berlebihan di dalam mengagungkan bimbingan dan ucapan seorang guru. Di sisi lain ada segelintir orang yang meremehkan, menihilkan peran dan penjelasan para ulama. Walhasil mereka pun menafsirkan Al-Quran sesuai kehendaknya sendiri. Mereka menjabarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kehendaknya sendiri. Nah, kita tidak seperti yang pertama, tidak juga seperti yang kedua. Kita berada di pertengahan. Kita meyakini pentingnya hadirnya seorang guru, penjelasan para ulama, sehingga tidak seperti kelompok yang ini, ya. Tetapi kita juga memahami bahwa guru ulama tetaplah manusia yang bisa benar bisa salah, hingga suatu saat ketika ucapan beliau berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita tinggalkan dengan tetap menghormatinya, hingga kita tidak seperti kelompok yang ini, yang begitu mengangkat dan seolah mengkultuskan ucapan seorang guru. Kita berada di pertengahan, ya. Bahkan kita sering juga menyampaikan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan bahwa bekal menuntut ilmu itu ada 6, ya. Akhi, lan tanalul ilma illa bisittah. Saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu ini kecuali dengan memiliki 6 hal.
Saumbika an bayanihi an tafsilihi ma' bayanin. Aku akan jelaskan kepadamu dengan satu persatu secara rinci. Yang pertama kata beliau, zakaun, kecerdasan. Kecerdasan. Dan yang namanya kecerdasan insya Allah bisa diusahakan, ya. Saya emang bebel dari dulu nih, susah banget begitu. Enggak. Ya, asalkan mau berusaha insya Allah akan Allah buka ilmu itu buat kita. Cerdas. Selain diusahakan, dimohon, diminta kepada Allah. Ya, diminta kepada Allah. Sebagaimana yang dipanjatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Allahumma inni as'aluka imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, aku mohon kepadamu keimanan, keyakinan dan pemahaman. Pemahaman. Ya, itu yang pertama, bekal yang pertama kecerdasan. Yang kedua hirs, kesemangatan. Ya, walaupun hujan semangat, ya. Enggak karena rintik-rintik sedikit aja kemudian langsung jadi alasan atau dapat alasan akhirnya untuk enggak berangkat kajian, ya. Alhamdulillah Allah berikan kita kesemangatan. Dan Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah atas suatu hal yang berguna buat kamu. Yang ketiga, zakaun wa hirsun wajtihadun, kesungguhan. Ya, kesungguhan. Kesungguhan ini artinya totalitas. Bukan ngaji cuman sekedar dengar, kemudian setelah itu hilang begitu saja, tidak ada yang dicatat, ya, tidak ada yang diulang setelahnya. Itu masih perlu ditingkatkan lagi, ya, cara belajarnya. Kesungguhan, dan salah satu bentuk kesungguhan kita adalah mencatat faedah yang kita dapat, ya, mencatat faedah yang kita dapat. Kemudian yang keempat, wabul ghatun, modal, ya, modal. Modal ini bisa berupa finansial, bisa berupa juga fasilitas, ya, dan lain sebagainya. Modal. Yang kelima, suhbatu ustadz. Ini yang menjadi bahasan kita barusan, ya. Bimbingan seorang guru, bimbingan seorang guru. Ya, bimbingan seorang guru. Ya. Sebagian ulama bahkan mengatakan man dakhala al-ilma bila syaikhin kharaja bila syai', ya. Siapa saja yang belajar dengan tanpa guru, ya dia enggak akan dapat apa-apa, ya. Dan yang keenam, watulu zamanin, ya, waktu yang panjang, ya, waktu yang panjang. Ini 6 hal yang harus dimiliki oleh seorang pembelajar, yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Jadi poin utama yang hendak kami sampaikan di sini adalah ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafiyah ini mengajak kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu tidak berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dakwah Salafiyah sedang mengajari kaum muslimin untuk mengabaikan, untuk mengesampingkan pentingnya peran seorang guru atau ulama, tidak sama sekali, ya. Kemudian yang keempat, prinsip-prinsip utama dalam agama atau usuluddin semuanya telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya, apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian daripada agama. Allah telah menyempurnakan agamanya, wahyu telah terputus, maksudnya telah selesai, dan nabiyan telah ditutup. Sebagaimana firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini poin yang keempat, bahwa kita yakin hal-hal yang bersifat usuluddin, yang bersifat agama, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, dalam perkara tauhid al-asma was sifat. Dalam perkara tauhid al-asma was sifat, apa yang telah menjadi prinsip yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam menetapkan sifat-sifat Allah
Beliau dan para sahabat menetapkan segala nama dan sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah dengan tanpa membagaimanakannya, dengan tanpa menyerupakannya, dengan tanpa meniadakannya, dengan tanpa mengubah-ubah maknanya. Ya. Kenapa kok kita perlu menyebutkan dengan tanpa, dengan tanpa, dengan tanpa empat hal ini? Karena empat inilah yang menjadi penyimpangan setelahnya yang terjadi. Ya, sekali lagi, Nabi SAW menetapkan segala nama dan sifat yang Allah tetapkan bagi diri Allah di dalam Al-Quran dengan tanpa membagaimanakannya, dengan tanpa menyerupakannya. Membagaimanakan, menyerupakan, dengan tanpa meniadakannya, dengan tanpa mengubah-ubah maknanya, dengan tanpa mengubah-ubah maknanya. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa kok harus ada catatan dengan tanpa, dengan tanpa, dengan tanpa, dengan tanpa? Empat hal ini tadi. Ya karena inilah penyimpangan yang terjadi setelah beliau SAW wafat dan para sahabat juga habis. Muncul orang-orang yang menyerupakan Allah, muncul orang-orang yang membagaimanakan sifatnya Allah, muncul orang-orang yang mengingkari alias meniadakan sifat Allah, muncul orang-orang yang mengubah-ubah sifat Allah Subhanahu wa taala. Istawa diubah maknanya jadi istaula. Di masa Nabi SAW nggak ada kayak begini. Di masa sahabat juga nggak ada kayak begini. Ya. Muncul kapan? Setelahnya. Makanya perlu diberikan catatan dengan menghindari keempat hal tadi. Sebenarnya simple. Yaitu apa? Menetapkan segala nama dan sifat yang Allah tetapkan. Sudah selesai sampai itu. Itu cukup ketika tidak terjadi penyimpangan yang empat ini. Namun qadarullah, kehendak Allah berkata bahwa di masa berikutnya terjadi penyimpangan pemahaman. Hingga sebagian orang di dalam memahami nama dan sifat Allah, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka bilang, Allah kan mengajak bicara kita, berkomunikasi dengan kita lewat Al-Quran dengan yang kita pahami. Dan yang namanya wajah yang saya pahami ya begini ini. Terdiri dari jidat, kening, terdiri dari hidung, mata, alis, pipi, mulut, dan seterusnya. Ya berarti kurang lebih wajahnya Allah ya begini inilah kira-kira. Ini kesalahan yang fatal di dalam memahami sifat Allah, karena Nabi tidak pernah mengkonsep seperti itu sama sekali. Konsep itu datang dari siapa? Dari dia sendiri. Ya. Dan selanjutnya, nah hal semacam ini itu dasarnya sudah diletakkan oleh Nabi SAW hingga kita tinggal meneruskannya saja alias menerimanya saja. Tidak perlu membuat konsep-konsep yang baru, ya. Salat sudah diberitahukan bagaimana caranya, dan secara umum ibadah itu sudah ada perintahnya dari Nabi SAW. Kalau sampai ada sebuah ibadah kok tidak ada perintahnya dari Nabi SAW, entah perintah yang bersifat wajib, entah perintah yang bersifat anjuran, berarti ibadah ini sesungguhnya bukanlah ibadah. Karena kalau memang benaran ibadah, pasti ada perintahnya dari Nabi SAW, entah bersifat wajib, entah bersifat anjuran. Karena ibadah berada atau prinsipnya berdasar pada adanya perintah. Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullah, dan mereka tidaklah diperintah untuk beribadah kepada Allah. Berarti kita mau beribadah harus ada perintah. Makanya keliru ketika ada orang yang melakukan suatu hal yang diyakininya sebagai ibadah padahal tidak ada dasarnya, kemudian dia malah membantah dan berkata, mana larangannya? Ya, mana dalil larangannya? Kalau untuk urusan ibadah, yang ditanya itu bukan mana dalil yang melarang, tapi mana dalil yang memerintahkan, ya. Beda dengan urusan dunia.
Kalau urusan dunia, hukum asalnya itu boleh semuanya, sampai ada dalil yang melarang. Hingga berkenaan dengan urusan dunia, yang ditanya itu mana dalil yang melarang, bukan mana dalil yang memerintahkan. Contohnya begini, berkenaan dengan ibadah dulu. Ibadah hukum asalnya tahrim, tidak boleh dilaksanakan. Ini hukum asalnya. Sampai kapan? Sampai ada dalil yang memerintahkan. Entah wajib, entah anjuran. Entah di dalam Al-Quran, entah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi, yang dijumpai oleh salah seorang tabi'in, Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Sa'id bin Musayyib rahimahullah mendapati ada seorang laki-laki yang sholat sunnah qabliyah subuh. Ada tidak sholat sunnah qabliyah subuh? Tidak ada. Bukan qabliyah, ba'diyah. Adanya cuman qabliyah. Orang itu ba'diyah subuh. Padahal ba'diyah itu cuma ada setelah zuhur, ada setelah maghrib, ada setelah isya, itu saja. Setelah subuh enggak ada. Orang itu ditegur oleh Sa'id bin Musayyib karena dia sholat ba'diyah setelah subuh. Maka orang itu pun enggak terima, walaupun tidak harus marah-marah, enggak terima itu, ya. Dan berkata, apakah Allah akan menghukum saya gara-gara saya sholat? Saya ini sedang sholat, bukan sedang merugikan orang lain, bukan sedang menyakiti orang lain. Apakah karena saya sholat Allah akan menghukum saya? Ya, kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, iya, Allah akan menghukum kamu. Bukan karena sholat ini, tetapi karena apa? Kamu menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poinnya di situ tuh poinnya. Ya. Kan sebagian orang cara berpikirnya masih begini seperti yang dijumpai oleh Sa'id bin Musayyib ini. Apakah salah saya membagi-bagikan makanan? Apakah salah saya mengajak orang untuk berdoa kepada Allah buat orang tua saya? Apakah salah saya mengajak orang untuk kumpul-kumpul? Poinnya bukan di situ. Itu semua boleh. Tetapi ketika itu dilakukan dalam sebuah ibadah di mana tidak pernah ada dasarnya dari Nabi SAW, berarti telah menyalahi petunjuk. Bahasa gampangnya, telah menyalahi SOP yang berlaku. Kalau dalam urusan dunia saja kita mau mematuhi SOP yang ada, maka dalam urusan agama kita juga harusnya patuh terhadap SOP yang ada. Ya, ya sama seperti menyeting ini nih, sound system nih. Ada SOP-nya enggak? Ada, ya. Kalau modal semangat aja volumenya langsung dimentokin itu. Ya, apakah suaranya menjadi jelas? Tidak. Yang ada malah pecah barangkali suaranya, minimal feedback kayak tadi karena tidak mematuhi SOP-nya, ya. Poinnya di situ, karena kamu melakukan suatu hal yang tidak ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau untuk ibadah nunggu perintah, ya. Bukan berarti kita nunggu terus kita diam pasif aja di rumah, bukan. Maksudnya belajar, ya. Adapun dalam urusan dunia, hukum asalnya boleh semuanya sampai ada dalil yang melarangnya. Bapak dapat cara berbisnis yang baru misalnya, maka hukum asal bisnis itu boleh sampai dijumpai dalil yang melarang bisnis dengan cara seperti itu. Kalau ada dalil yang melarang bisnis dengan cara seperti itu, berarti bisnis itu enggak boleh. Kalau enggak ada, lanjutkan. Ya, contoh paling gampang misalnya, makan dengan sistem all you can eat misalnya. Ya, makan sepuasnya, bayar 100.000 saja misalnya. Itu selama enggak ada dalil yang melarangnya, maka hukumnya boleh. Berjualan dengan cara seperti itu, membeli di toko yang seperti itu boleh, tapi rupanya ada dalil yang melarang. Ya walaupun dalilnya tidak harus berbunyi janganlah kamu makan dengan cara all you can eat, enggak harus. Unsurnya yang dipelajari. Yaitu ada unsur apa? Ada unsur pertama, ketidakjelasan. Ya, padahal ketika kita jual beli harganya jelas, barangnya juga jelas. Sementara all you can eat ini kan enggak jelas, ya.
bisa jadi makan dapat banyak, ya, bisa jadi hanya dapat sedikit, tergantung tangkinya masing-masing, ya, lambungnya masing-masing, ya. Kemudian kedua, ada pihak yang akhirnya dirugikan atau minimal merasa dirugikan, ya. Misalnya Bapak sebagai pemilik usaha restoran itu, kemudian menggunakan sistem all you can eat, ada orang bayar 100.000 cash di depan. Rupanya apa? Dia kuat makan, ya, ngambil daging, ya, 200 gram, nambah lagi 200 gram lagi, 1 kilo selesai, masih lagi nambah. Apa yang ada di hati Bapak? Ya, rupanya dia kuat makan. Ada rasa rugi, ya, ada rasa rugi. Tapi sebaliknya, ketika dia nggak kuat makan, baru beberapa potong daging saja sudah merasa kenyang, ya, Bapak merasa untung, gantian dia sekarang yang ngerasa rugi. Udah bayar 100.000, cuman kuat 2 potong doang ternyata. Padahal target saya bisa makan banyak, rupanya nggak bisa, ya. Ya karena yang dia makan apa? Daging, protein, ya. Protein itu memang mengenyangkan lebih cepat dan lebih awet, ya. Itu sebenarnya akal-akalan pebisnis saja itu sebenarnya, ya. Sekuat apapun nggak akan kuat banyak, ya, orang makan daging itu, karena dia protein dan cepat membuat kenyang, ya. Intinya salah satu pihak ada yang merasa untung, ada yang merasa rugi, ya. Lain halnya kalau kita misalnya membeli HP ini, jelas harganya katakanlah 1 juta misalnya, ya. Sebagai pembeli saya merasa untung, alhamdulillah 1 juta dapat kayak begini, ya. Sebagai penjual juga ikut merasa untung, alhamdulillah HP saya kejual walaupun untungnya nggak seberapa, tapi masih untung. Dua-duanya sama-sama puas, sama-sama taradin, sama-sama ridho dengan transaksi itu baru jual beli. Jangan sampai jual beli ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, yang lainnya merasa untung sendiri. Nah, berarti sistem jual beli seperti itu tidaklah diperbolehkan, ya, tidaklah diperbolehkan. Nah, kita harus terus belajar supaya tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jangan nggak pernah belajar terus tiba-tiba ngomong saya nggak pernah nemukan dalil yang melarangnya kok. Ya gimana mau menemukan, orang juga nggak pernah belajar kok, ya. Makanya belajar supaya tahu. Dan para pebisnis itu, para pedagang itu, kata Umar bin Khattab, wajib belajar fikih muamalat jual beli, wajib hukumnya, ya. La yattajiru fi suqina illa man faquha wa illa waqa'a fir riba. Tidak boleh ada seorang pun yang ikut berjual beli di pasar kami ini kecuali dia sudah paham fikihnya, ilmu dagang jual beli dalam Islam. Kalau nggak paham, waqa'a fir riba, pasti dia jatuh dalam praktek riba. Praktek riba itu banyak bentuknya, bukan cuma sekedar meminjamkan 1 juta kembali 1.200.000, bukan cuma itu, ya, banyak bentuk-bentuk riba dan itu tentu dibahas di tempatnya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama ini, kami ini, sesuatu yang bukan bagian darinya, maka amalan itu tertolak. Ingat, amalan, ya, bukan fasilitas, bukan sarana. Ketika sebagian orang menerima penjelasan seperti ini, bahwa kita nggak boleh mengada-adakan hal yang baru di dalam agama, dia salah paham, yang kemudian menyerang balik kita dengan berkata, ya udah kamu kalau ceramah nggak usah pakai mic, karena mic ini nggak ada di zaman Nabi SAW. Ini adalah perkara yang baru, jadi nggak boleh, ya. Kamu nggak usah pakai live streaming. Live streaming ini nggak ada di zaman Nabi. Ya, live streaming ini adalah perkara baru. Nggak usah pakai pencahayaan seperti ini, pakai lilin aja, ya. Pakai obor saja begitu. Karena semua itu tidak ada di zaman Nabi. Nah, ini salah kaprah namanya, salah paham. Yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah amaliyahnya, bukan sarananya. Kalau sarana mah nggak ada hukumnya, dia pada asalnya mubah saja, ya, mubah saja.
Ya, ketika kita memiliki sebuah sarana, ya, kemudian muncul sarana baru yang lebih canggih, maka sarana yang lama itu akan kita tinggalkan, kan begitu. Itu menunjukkan bahwa yang namanya sarana bukan tujuan. Kita tidak beranggapan dan tidak meyakini bahwa kajian dengan mikrofon, dengan live streaming, dengan pencahayaan seperti ini jadi lebih afdol, pahalanya jadi lebih banyak, enggak sama sekali. Ya. Ini hanya sebagai sarana supaya penjelasannya lebih tersampaikan, jangkauannya lebih luas, itu aja. Ya. Seandainya ada sarana lain yang jangkauannya lebih luas, lebih daripada live streaming ini, insya Allah kita akan pindah ke sarana yang itu. Dulu sebelum ada live streaming, apa yang bisa kita lakukan? Cuma ngerekam pakai kaset yang ada pitanya itu. Itu pun buat koleksi pribadi. Kalau ada orang mau dapat juga, dia minta izin rekam. Sebelum ada live streaming seperti sekarang ini, ya. Begitu ada live streaming seperti sekarang ini, cara seperti tadi sudah ditinggalkan. Itu menunjukkan bahwasanya sarana, fasilitas ini lagi-lagi hanya fasilitas saja, sebatas jembatan saja, bukanlah tujuan. Kita tidak meyakini dengan pencahayaan seperti ini jadi lebih afdol, jadi lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak sama sekali, ya. Jadi yang dilarang oleh Nabi SAW adalah amaliyahnya, bukan sarananya. Yang kelima, berserah diri atau taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, baik menolaknya dengan kias, perasaan, kasyf, iluminasi, penyingkapan tabir rahasia atau sesuatu yang gaib, ucapan seseorang syekh, pendapat imam-imam dan lain sebagainya. Ini prinsip yang kelima, bahwa kita sebagai seorang ahlu sunnah wajib benar-benar taslim, menyerah terhadap apa yang ditetapkan oleh dalil. Dalil itu bisa berupa firman Allah, bisa berupa sabda Rasulullah SAW, tidak kita tolak dengan apapun juga. Apa saja yang biasa digunakan oleh orang untuk menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW. Ini contohnya nih, ya. Ada yang menolak dengan qiyas, analogika, ya, dengan analogika. Ya, contohnya yang tadi itu, yang dijumpai oleh Sa'id bin Musayyib tentang seseorang yang sedang sholat ba'diyah subuh. Itu kan dia menolak ketentuan Nabi bahwa tidak ada ba'diyah subuh, dengan mengkiaskan ibadah itu terhadap ibadah yang lain, ya. Dengan mengkiaskan ibadah itu dengan ibadah yang lain, padahal terang-terangan dari Nabi SAW tidak ada contohnya, tidak ada petunjuknya, ya. Atau dengan apa? Dengan ucapan seorang yang kita tokohkan. Oh, kata Ustadz Fulan boleh kok musbil, ya. Padahal Nabi SAW jelas-jelas melarang. Kata Ustadz Fulan boleh kok memangkas jenggot, padahal jelas-jelas Nabi SAW perintahkan untuk membiarkan jenggot itu tumbuh, walaupun hanya beberapa helai, ya. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir kalian akan dihujani batu dari langit. Gara-gara apa? Karena aku berkata kepada kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini dan begitu, kalian malah membantahnya dengan mengatakan, enggak kok Abu Bakar bilang begini, enggak kok Abu Bakar bilang begitu, enggak kok Umar bilang begini, enggak kok Umar bilang begitu. Membenturkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan orang-orang yang levelnya di bawah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah membantah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya Abu Bakar atau Umar itu saja sudah salah, apalagi membenturkan ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang jelas levelnya di bawah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kesalahannya lebih
fatal, kesalahannya lebih fatal. Dan ini yang masih terjadi di sebagian kaum muslimin. Ya, saking ta'zimnya dia, saking cintanya dia kepada junjungannya, kepada tokohnya, hingga menempatkan dia seolah-olah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nggak bisa salah, ya, yang nggak bisa keliru, yang nggak boleh ditinggalkan ucapannya. Ya. Maka janganlah kita sebagai seorang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku sebagai seorang yang salafi, memiliki mental seperti itu. Jangan. Ya, Ustadz siapapun yang kita kagumi, yang kita idolakan, ingat beliau juga manusia, tetap bisa melakukan kesalahan. Ketika beliau salah, ya tidak kita ikuti kesalahannya itu, dengan tetap menghormatinya dan berusaha mencarikan uzur. Barangkali beliau salah memahami, barangkali beliau salah menyampaikan, atau apapun itu, ya. Yang jelas beliau salah. Yang jelas beliau salah. Ya, bukan sebuah aib ketika seorang ustadz itu melakukan kesalahan dan kita meyakini bahwa itu memang kesalahan, karena biar bagaimanapun beliau adalah orang yang tidak maksum sebagaimana halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Al-An-Nisa ayat 65. Allah mengatakan demi Rabbmu, alias demi Allah, mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, sebagai pemutus perselisihan yang terjadi di antara mereka, baik ketika hidup beliau sallallahu alaihi wasallam ataupun sudah wafat. Bagaimana caranya menjadikan beliau sebagai hakim ketika beliau sudah wafat? Dengan menjadikan petunjuk-petunjuknya, sunnahnya sallallahu alaihi wasallam sebagai penengah. Ya, misalnya terjadi perselisihan antara kita dengan kawan kita tentang sifat Allah. Kita meyakini Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Dia tidak meyakininya. Kan perselisihan ini berarti nih, kita bilang iya, dia bilang tidak. Apa yang harus kita lakukan? Mengembalikan perselisihan ini kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga kepada Al-Quran. Ya udah, kita cobalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat apa yang Allah firmankan di sana, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadisnya. Apakah Allah turun ataukah Allah tidak turun? Setelah kita mencari tahu, rupanya ada sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, yanzilu Rabbuna, Rabb kita turun ke langit dunia. Ya, ini langkah pertama. Ketika kita benar-benar ingin menyempurnakan iman kita berdasar An-Nisa 65, langkah pertamanya apa? Merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah ketika berselisih dalam apapun itu. Dalam perkara agama, dalam perkara dunia juga termasuk di dalamnya. Ya. Berselisih tentang hak waris misalnya, ya. Yang gede anak perempuan, selama ini ngerawat bapak ibunya, bahkan sakit, berobat, ya, dan lain sebagainya. Adik-adiknya laki, 2 orang, ngerantau dia, ya. Allah berkehendak orang tuanya meninggal dunia, meninggalkan harta waris. Kemudian anak perempuan ini karena dia mungkin barangkali merasa paling tua, ya, dan lebih banyak merawat bapak ibunya, dia mengklaim berhak dapat waris paling banyak. Berarti mengklaim juga adik-adiknya dapat waris tidak lebih banyak dibandingkan dia. Sedangkan adiknya mengklaim enggak, kayaknya enggak gitu deh mbak. Ya, kan berselisih berarti ini. Apa yang harus mereka lakukan bertiga ini? Kembali kepada Al-Quran, lihat apa yang
katakan oleh Al-Quran. Ternyata Al-Quran mengatakan lidzakari mislu hadzil unsayain. Anak laki dapat 2 kalinya dibandingkan anak perempuan. Walaupun anak perempuan ini anak paling gede, walaupun anak perempuan ini anak paling ngerawat bapak ibunya, walaupun, ya. Terus bagaimana jerih payahnya? Berarti tidak ada nilainya? Enggak. Jerih payahnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia tetap akan jumpai itu. Hanya saja dia harus bersabar menunggunya. Tidak cash saat itu juga. Ditunda sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan enggak mustahil Allah berikan juga kemudahan bagi dia di dunia sebagai bagian daripada ganjaran yang disegerakan oleh Allah, itu enggak mustahil. Itu langkah pertama yang harus dilakukan ketika bersisi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Langkah keduanya apa kata Allah di sini? Tidak merasa keberatan dalam hati, alias enggak boleh ganjel, ya, benar-benar menerima. Di mana Allah tegaskan mereka menerima dengan sepenuhnya. Terima keputusan itu dengan lapang dada. Oh, ternyata itu yang menjadi keputusan Allah. Ya udah, enggak apa-apa. Insya Allah Mbak enggak akan memaksa, ya, karena memang ini bukan haknya Mbak, ya. Ambil yang menjadi hak kalian. Karena ini Allah yang menentukan, ya. Kita cuma punya pendapat dan rupanya pendapat kita salah dalam hal ini. Kita ikuti saja apa yang Allah arahkan di dalam Al-Qur'an ini, ya. Nah, itu sedikit contoh. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, apa saja yang dilarang oleh beliau maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha keras hukumannya. Yang keenam, dalil aqli, logika yang benar akan berkesesuaian dengan dalil naqli atau nas yang sahih. Sesuatu yang qat'i pasti dari kedua dalil tersebut tidak akan bertentangan selamanya. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, maka dalil naqli antara ayat ataupun hadis harus lebih dikedepankan, harus lebih didahulukan. Di sini beliau sedang atau hendak menyampaikan bahwasannya yang namanya logika yang masih lempeng, yang masih lurus, itu tidak akan, pada dasarnya tidak akan bertabrakan dengan dalil syar'i. Pada dasarnya tidak. Contohnya saja, contohnya perintah untuk bertauhid, larangan berbuat syirik. Ini kan perintahnya bersifat syar'i, alias tertuang di dalam syariat. Kita lihat apakah perintah bertauhid dan larangan syirik ini bertentangan dengan logika atau sejalan dengan logika. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertauhid, artinya Allah memerintahkan kita untuk mengesakannya, mempersembahkan seluruh ibadah hanya untuknya saja. Siapa dia? Dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang memberikan rezeki, dialah Allah yang mengurus semuanya dan seterusnya. Berhak tidak Allah Subhanahu wa taala untuk kita sembah kalau seperti ini keadaannya? Berhak. Berarti perintah untuk bertauhid selaras dengan logika kita. Sebaliknya, larangan untuk melakukan perbuatan syirik, kita cek lagi, selaras atau bertentangan dengan logika. Allah melarang kita untuk berbuat syirik, artinya apa? Beribadah kepada selain Allah. Contoh, beribadah kepada berhala, patung. Allah larang kita untuk menyembah patung. Sesuai tidak dengan logika kita? Sesuai. Kenapa? Karena patung itu sama sekali tidak berhak untuk disembah. Kenapa kok disebut tidak berhak? Karena dia tidak lebih sempurna daripada kita. Kok bisa-bisanya kita yang lebih sempurna seperti ini nyembah sesuatu benda mati? Kok bisa-bisanya? Ini kan ada yang gak beres, berarti sama akalnya, ya. Ada pula di sisi lain, orang nyembah sapi, orang nyembah tikus, orang nyembah kuburan, orang nyembah pohon, ada. Ini kalau dinalar pakai logika nggak ketemu. Kok bisa-bisanya orang yang manusia lebih sempurna seperti ini nyembah kuburan? Ya,
yang bahkan kuburan itu bergerak pun tidak, mendengar pun tidak, berbicara pun tidak. Dia untuk menolong dirinya saja nggak bisa, apalagi nolong orang lain. Berarti larangan untuk melakukan perbuatan syirik selaras tidak dengan logika? Selaras. Perintah untuk menikah, larangan untuk berzina. Kita lihat lagi coba, selaras tidak dengan logika ini? Selaras. Pernikahan akan menumbuhkan adanya rasa tanggung jawab dari masing-masing pihak, baik si suami, baik si istri. Pernikahan akan menjaga manusia keturunannya jelas, menjaga kejelasan keturunan manusia. Ini anaknya siapa, hingga si fulanlah yang harus bertanggung jawab atas nafkahnya, atas pendidikannya dan seterusnya. Ya. Sementara perzinahan, larangan untuk melakukan perzinahan juga selaras dengan logika. Kenapa? Karena perzinahan pasti berkonsekuensi hal-hal yang negatif, terutama bagi perempuan. Belum lagi nanti tersebarnya penyakit-penyakit kelamin wal'iyadzubillah. Ya, itu baru sedikit ya contoh bahwasanya segala hal yang ditetapkan oleh syara', entah berupa perintah, entah berupa larangan, pada dasarnya selaras dengan logika yang sehat. Ya, kalau sampai tampaknya seolah dalil syariat bertentangan dengan logika, maka kita tetap harus lebih mengedepankan dalil syariat dibandingkan logika. Misalnya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Itu kalau coba kita terima dengan logika, kira-kira masuk logika enggak? Enggak masuk. Perjalanan dari mana ke mana dulu pertamanya? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu saja sudah 800 kilo. Ya. Sini ke Jakarta, ke sini lagi itu. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Padahal satu langit, langit yang pertama itu perjalanan 500 tahun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tebalnya langit itu juga 500 tahun. Kemudian ke langit yang kedua juga 500 tahun. Tebalnya juga 500 tahun. Berarti total 7.000 tahun untuk berangkat. Untuk pulang membutuhkan waktu yang sama, 7.000 tahun. 7.000 tahun berapa abad berarti? 7 abad kali 2 jadi 14 abad. Semua perjalanan sepanjang dan sejauh itu selesai hanya kurang dari 1 malam. Masuk di akal enggak? Enggak masuk, ya. Tetapi karena ini berhubung berita dari Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa dan seterusnya, kita wajib apa? Mengedepankan syariat dibandingkan akal kita. Karena apa? Karena akal kita memiliki keterbatasan. Sesuatu yang dianggap tidak mungkin oleh logika kita, belum tentu tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Ya, belum tentu. Betapa banyak hal-hal yang memang logika kita belum sanggup untuk mencapainya, menalarnya, tapi nyatanya ada. Ya, nyatanya ada. Maka kalau sekali lagi syariat seolah-olah, ya, di sini beliau mengatakan sepertinya, ya. Berarti kan aslinya ada atau tidak ada? Tidak ada, ya. Seolah-olah sepertinya syariat bertentangan dengan logika, maka dalil nakli atau syariat yang harus didahulukan dikedepankan. Ya, harus didahulukan, harus dikedepankan. Nabi SAW bersabda, jika ada lalat yang masuk ke minuman salah seorang di antara kalian, beliau perintahkan untuk apa? Tenggelamkan. Di satu sayapnya ada penyakit, di sayap yang lain ada penawarnya. Syifa bahkan Nabi mengatakan, penyembuhnya. Bukan cuman obat, ya. Obat itu bisa sembuh, bisa enggak, ya. Bahkan obat bisa beracun juga, ya. Obat nyamuk itu kan beracun tuh, ya. Obat nyamuk, ya. Nabi bilang penyembuh. Wah, dia bilang, wah kayaknya enggak masuk akal ini. Setahu saya yang namanya laler itu hewan yang jorok, ya. Maaf, di tempat yang kotor, dibangkai dan lain sebagainya. Kok bisa-bisanya di satu sayapnya ada syifanya, ada penyembuhnya?
Nah, itu kabar dari Nabi SAW harus kita terima, terlepas sekali lagi kita mampu nggak melaksanakannya. Ya, dalam artian nyemplung nih lalat di sini, tenggelamin, habis itu dibuang, habis itu diminum. Itu perkara lain, terlepas kita mampu apa enggak. Yang penting kita percayai dulu itu benar kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan karena wah saya kayaknya nggak bisa minum air yang udah kecemplungan lalat kayak gini nih. Nggak bisa, pokoknya nggak benar nih hadis. Jangan begitu. Hadisnya tetap benar, cuman kita aja yang nggak berani, ya. Ya minimal kasih orang lain lah ya. Nggak apa-apa. Alhamdulillah Anda sendiri pernah mengamalkannya, ya. Anda sendiri pernah mengamalkannya, ya. Saat itu lalatnya lalat hijau lagi. Waduh. Gurih itu ya. Tapi berhubung ini hadis Nabi SAW, ya kita nggak boleh ragu akan kebenarannya, ya, nggak boleh ragu akan kebenarannya. Alhamdulillah sehat walafiat, ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, ana itu bahkan sampai ana foto dan ana posting di Facebook ana itu sekitar 12 tahunan yang lalu, ya. Kadang kan Facebook suka memunculkan memori itu. Wih, pernah kayak begini rupanya, alhamdulillah. Dan ana ingat saat itu seperti ada di dalam batin itu, saya harus meyakini kabar ini kabar dari Nabi SAW, nggak boleh saya ragukan. Bismillah celupkan, ya habis itu tentunya dikeluarkan lagi dan Bismillah minum, dan alhamdulillah nggak ada apa-apa yang terjadi, ya. Dan foto lalat itu masih ada, ya. Nah, jadi ini sedikit contoh saja bahwa kalau seolah-olah terjadi benturan, ya, kontradiksi antara akal dengan dalil, kita harus mendahulukan dalil dibandingkan akal kita. Maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih selama-lamanya tidak akan bertentangan. Pada dasarnya begitu, dengan akal yang waras, akal yang sehat. Kalaupun seolah-olah seperti bertentangan, maka yang harus didahulukan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu maksum, sementara akal tidak maksum. Maksum itu artinya apa? Dijaga dari kesalahan. Al-Quran dan As-Sunnah nggak bisa salah. Ya, karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah kitab petunjuk. Dan yang namanya petunjuk gak boleh salah, ya, gak boleh salah. Ya, kita mau pergi kemana? Kita belum tahu tempatnya. Modal kita apa? Apa namanya? Gmap, ya. Gmap ini boleh salah nggak? Nggak boleh salah karena dia petunjuk, ya. Terus juga rambu-rambu lalu lintas, itu petunjuk atau bukan petunjuk? Petunjuk. Boleh salah nggak dia? Nggak boleh salah, ya. Jangankan menunjukkan arah jalan, menunjukkan kapan kamu boleh lanjut jalan, kapan kamu harus berhenti. Bang Jo itu loh, ya, merah, kuning, hijau, itu nggak boleh salah. Ada perhitungan yang tepat. Kalau salah, yang namanya petunjuk jadi bisa salah, akan terjadi kekacauan. Harusnya kita ke kanan, kita malah ke kiri. Harusnya kita berhenti, kita malah lanjut, akhirnya tabrakan, na'udzubillah, sama kendaraan yang lain. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah adalah petunjuk. Dan yang namanya petunjuk nggak boleh salah. Ya, nggak boleh salah. Maka dijaga dari kesalahan Al-Quran dan As-Sunnah itu. Sedangkan akal kita bisa benar bisa salah, ya. Kadang teman kita paham, kita nggak paham. Kadang kita nggak paham, teman kita paham. Bedanya apa? Sama aja, ya. Kadang kita paham, teman kita yang nggak paham, ya. Jadi akal ini itu Allah bekali bagi kita sebagai perangkat, sebagai fasilitas, ya, untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, bukan untuk menghukumi Al-Quran dan As-Sunnah, bukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang liberal, ya. Mereka dengan terang-terangan berani menyatakan, ya kalau hukum-hukum di dalam Al-Quran ini sesuai dengan logika, ya kita laksanakan, kalau tidak, ya tidak. Sebegitu lancangnya mereka terhadap Allah yang menciptakannya, ya. Apa bedanya sama pola pikirnya iblis? Apa bedanya sama mindsetnya iblis ketika disuruh sujud kepada Adam? Apa yang dia katakan? Saya lebih baik daripada Adam. Kok bisa? Dia mengatakan, saya engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Secara logika kan api lebih hebat daripada tanah, kan begitu secara logika. Dia bantah perintah Allah dengan
logika. Jangan jadi orang yang mentalnya seperti iblis itu. Kalau sudah Allah yang bilang, sudah Rasul yang bilang, ya sikap kita hanya sami'na wa ta'na, enggak ada yang lain, ya. Dan ini terus menjadi PR bagi kita. Ya, kalau kita belum mampu, setidaknya jangan menyalahkan. Wah, ini enggak benar nih syariat kayak begini. Ini wah, jangan. Ya. Kalau sudah sampai pada tingkat menyalahkan syariat, berbahaya. Na'udzubillah min dzalik, bisa-bisa membatalkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Sedangkan akal berubah-ubah, Al-Quran itu mutlak akal berubah-ubah, iya. Sedangkan akal manusia terbatas. Akal berubah-ubah dan akal juga terbatas. Akal wajib tunduk kepada wahyu, wajib tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada contoh dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala berkenaan dengan orang yang menafikan sifat rahmat dari Allah. Allah di dalam Al-Quran menetapkan bagi dirinya sifat rahmat atau menafikan? Menetapkan, ya kan, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dialah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Itu kan nama, maha pengasih lagi maha penyayang. Dan yang namanya nama Allah pasti mengandung sifat. Itu pasti, enggak mungkin enggak. Kalau manusia boleh jadi namanya Aziz, ya, kuat, perkasa, tapi orangnya kelentrak-kelentruk, ya, ngantuan, ya, bisa jadi itu manusia, ya. Antara nama dengan, maaf kalau ada yang namanya Aziz di sini, Anda nggak bermaksud, ya. Antara nama dengan kenyataan bisa jadi nggak sesuai, ya. Namanya Sobir misalnya. Orang yang sabar begitu, rupanya temperamen sekali orangnya. Ada yang kayak begitu, ya. Kalau Allah enggak. Allah menamai dirinya dengan Rahim, penyayang, berarti dia punya sifat rahmat, punya sifat sayang. Ada orang yang menafikannya, ya. Kata mereka apa? Secara akal enggak masuk ini. Kok bisa? Ya, kata dia, sifat rahmat itu, sifat sayang itu identik dengan kelemahan. Kok bisa gitu sih? Iya. Contohnya seorang bapak harusnya membangunkan anaknya sholat subuh. Ibunya membangunkan anaknya untuk sholat subuh, tapi nggak membangunkan. Gara-gara apa? Kesianlah, biarlah tidur dulu. Nanti kan dia harus sekolah, nanti ngantuk dia di sekolah. Kasian. Nah, kasian jadi identik dengan apa? Kelemahan. Dan Allah nggak ada kelemahan pada dirinya. Sehingga sifat rahmat ini tidak patut disematkan kepada Allah. Ya. Dia bantah firman-firman Allah dengan logikanya sendiri. Tapi di sisi yang lain, dia menetapkan sifat iradah bagi Allah. Apa artinya iradah? Kehendak, keinginan. Ya, keinginan, kehendak. Dia bilang apa? Karena secara akal Allah itu harus punya iradah, kehendak. Apa yang menunjukkan bahwa Allah punya iradah? Ya ini perbedaan fisik kita, sifat kita. Apa yang membuat fisik kita dan sifat kita berbeda? Adalah kehendaknya Allah. Allah pengen fisik saya seperti ini. Allah pengen fisik Bapak seperti itu. Allah kehendak. Berarti kita harus menetapkan bahwa Allah memiliki sifat kehendak. Dia menetapkan sifat menggunakan logika, meniadakan sifat juga menggunakan logika. Maka disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kita bisa membalik logika ini. Kita bisa menetapkan sifat rahmat yang kamu tiadakan dengan dalil logika yang kamu pakai untuk menetapkan sifat iradah. Dan kita juga bisa insyaallah untuk menafikan sifat iradah yang kamu tetapkan dengan dalil yang kamu pakai untuk menetapkan sifat rahmat. Dia tadi menetapkan atau tidak menetapkan sifat iradah? Menetapkan. Kita katakan kepada dia, ingat kamu, yang namanya keinginan itu identik dengan kebutuhan. Ya. Kamu pengen enggak jadi orang sukses? Pengen. Kenapa? Ya karena saya butuh sukses. Kamu pengen enggak masuk surga? Kenapa? Ya karena saya butuh surga. Tuh butuh. Dan Allah tidak boleh ada sifat butuh. Berarti Allah tidak boleh memiliki sifat iradah. Lihat bagaimana akal tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk menetapkan sebuah sifat. Ya.
Nah, ini sekelumit contoh saja bahwa akal itu benar-benar memiliki keterbatasan, ya. Dan kita juga tidak sedang mengajak untuk apa ya istilahnya, menyia-nyiakan karunia yang satu ini, enggak. Di dalam Al-Quran betapa banyak Allah mengajak kita untuk berfikir, afala ta'qilun, afala ta'lamun, ya, afala yatadabbarun. Semuanya ini kan kegiatan yang membutuhkan akal pikiran, ya. Tetapi jangan sampai kebablasan, ya, memposisikan dia sudah di luar kapasitasnya, ya. Semua itu ada porsinya masing-masing, maka jangan kebablasan atau tidak mengetahui batasannya. Wallahu alam bissawab. Untuk yang ketujuh dan seterusnya insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang ingin tanyakan, mungkin satu dua hal bisa disampaikan. Mikrofon barangkali, Bapak? Ada mikrofon? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, agar ibadah kita itu sesuai dengan SOP. Iya. Sekarang kan marak-maraknya orang itu ibadah ikut-ikutan. Hah? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Gitu. Nah, kemudian saya pernah mendengar suatu hadis. Mungkin hadis itu sangat ngetren, hadis atau bagaimana. Misalnya di dalam bulan puasa, barang siapa yang memberi makanan orang buka puasa, itu ganjarannya sama dengan orang yang berpuasa. Dan orang yang berpuasa tidak dikurangi ganjarannya. Betul. Dengan kaitannya dengan ini, sekarang kan orang itu marak-maraknya mengejar berkah. Nah, kemudian kalau orang memberi apa itu buka puasa, namanya memberi itu kan kita mengeluarkan sesuatu dikasihkan. Tetapi kalau memberinya itu merupakan suatu pencarian anggaran dana, terus kemudian dipergunakan untuk buka bersama, ini sesuai dengan SOP atau tidak? Oh ya, paham. Seperti paham. Itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Sekarang kan juga ada marak-maraknya ngamal berkah. Apa? Ngalap berkah. Sekarang kan juga marak-maraknya, misalnya ada Jumah berkah. Pagi hari ngasih apa? Itu sesuai dengan SOP atau tidak? Oh iya. Terima kasih, itu aja. Iya. Matur nuwun. Yang pertama berkenaan dengan anjuran tafthir as-shaim, ya, tafthir as-shaim, man fattara shaiman, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih, ya. Dia akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Itu hadisnya benar, hadisnya sahih. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah kegiatan buka bersama, ya, yang kemudian berkonsekuensi pada penarikan apa tadi? Iuran, begitu ya? Iuran. Nah, ini hendaknya tetap dijadikan sebagai suatu hal yang bersifat anjuran saja, bukan keharusan, ya, keharusan. Karena apa? Kita nggak tahu kebutuhan orang. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ya. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Artinya apa? Kita melakukan sesuai dengan kemampuan kita saja. Ketika terkumpul dana yang kiranya cukup untuk menggelar kegiatan buka bersama itu, ya laksanakan.
tanpa harus mengharuskan orang lain, tanpa harus mengharuskan orang lain, ya, untuk ikut berdonasi, ya. Taftirus shaim, memberikan bukaan puasa buat orang itu wajib atau sunnah? Hukumnya sunnah, sunnah kan? Maka kok bisa-bisanya kita mengharuskan orang lain untuk ikut donasi, padahal dari Nabi hukumnya sunnah, ya, dari Nabi hukumnya sunnah, ya. Maka ini juga menjadi sebuah catatan bagi kita semua, ya, untuk tidak mengharuskan orang lain harus wajib berdonasi, karena kita nggak tahu dia juga punya kebutuhan atau keterbatasan pembiayaan atau pendanaan finansial yang kita nggak ngerti, ya. Sehingga kita sifatnya kita buka saja peluang, ya, monggo siapa yang mau ikut berdonasi bisa disampaikan kepada pengurus masjid misalnya, ya, tidak ada batasan maksimal, tidak ada batasan minimal juga, ya, untuk kita manfaatkan nanti sebagai makanan berbuka puasa, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing saja, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing saja. Jangan sampai diwajibkan perkara yang sebenarnya tidaklah wajib di dalam agama. Ya, kemudian yang kedua berkenaan dengan tabarruk, ya, atau mengejar berkah begitulah, ya, yang sekarang sedang ramai dilaksanakan. Misalnya Jumat berkah istilahnya begitu, ya. Apakah itu sesuai SOP ataukah tidak? Yang terjadi, yang berlaku di zaman Nabi SAW tidak, ya, tidak demikian. Maka ketika kita misalnya mau bersedekah hari Jumat, ya, berbagi makanan di hari Jumat, pertama yang harus kita lakukan adalah jangan mengkhususkan hari Jumat itu saja, ya. Sesekali kita berbagi makanan di hari yang lain agar tidak menjadi kekhususan di hari Jumat itu saja, ya. Sebagaimana Rajab ini, adakah puasa khusus yang dilakukan di bulan Rajab? Tidak ada, hadisnya lemah, ya. Terus bagaimana dengan anjuran banyak-banyak puasa? Ya sudah, banyak-banyak puasa tanpa mengkhususkan hari tertentu di bulan Rajab ini, ya, sama seperti itu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan hanya mengkhususkan di hari Jumat saja kalau mau berbagi, kalau mau bersedekah, ya. Lebih-lebih Nabi SAW mendoakan atau menyampaikan bahwa malaikat mendoakan orang yang bersedekah di pagi hari. Lihat, malaikat itu mengatakan apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang yang mau berinfak ini khalafan, ganti. Dan adapun orang yang pelit untuk berinfak ini, jangan kasih ganti buat dia, ya. Itu Nabi SAW katakan di pagi hari tanpa menyebut hari tertentu, ya, tanpa menyebut hari tertentu. Terus kedua, kalaupun kita mau ikut berbagi makanan di hari Jumat, ya, itu lebih karena kita melihat di hari Jumat lebih banyak orang berkumpul hingga insya Allah makanan kita benar-benar tersalurkan dan habis, tidak tersisa. Lebih ke arah sana saja, ya, lebih ke arah sana saja. Artinya misalnya kalau ada hari lain, ya, ada momen orang berkumpul, misalnya hari Ahad ada pengajian, kita bisa berbagi makanan di situ, ya berbagi makanan di situ juga bisa, ya. Karena apa? Kita melihat di hari itu banyak orang kumpul hingga kalaupun kita mau berbagi makanan, insya Allah akan habis, nggak akan tersisa hingga mubazir hasilnya akhirnya. Jadi memperhatikan ke arah sana saja, ya, lebih memperhatikan ke arah sana saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain mungkin dari Bapak di belakang, silakan satu lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Ustadz mengatakan bahwa irodah, kehendak keterbatasan manusia dengan Allah, itu contoh-contohnya apa saja, Pak? Gimana? Diulang, mohon maaf Bapak. Irodah. Oh, irodah. Ya. Dan penjelasan itu tadi saya kurang bisa menyerap.
Oh iya 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 Gitu. iya. Lah itu contohnya apa saja? Kan karena keterbatasan manusia itu apa? Terbatasnya sangat minim sekali gitu loh. Betul betul betul. Gitu saja Iya Pak betul. Ustadz. Tadi kan awalnya kita sampaikan ada orang yang menafikan sifat rahmat menggunakan dalil logika. Karena kata dia rahmat itu identik dengan kelemahan. Di sisi lain orang yang sama menetapkan sifat iradah bagi Allah juga dengan dalil logika. Apa dalil logikanya? Adanya perbedaan fisik kita, adanya perbedaan sifat kita dan seterusnya, ini menunjukkan Allah menghendakinya. Berarti Allah punya iradah. Poinnya apa yang hendak kita sampaikan di sini? Orang ini menetapkan sifat bagi Allah dengan logikanya, menafikan sifat dari Allah dengan logikanya. Padahal untuk menetapkan sifat bagi Allah, untuk meniadakan sifat dari Allah, yang kita pakai bukan dalil logika tapi dalil Al-Quran atau hadis. Kenapa? Sebagai contoh, ini sifat yang sama, ini bisa kita putar balikkan ini dengan logika kita. Ya, bisa kita putar balikkan dengan logika kita. Dia tadi menetapkan sifat iradah ya. Sekarang kita bilang, menurut akal kamu, sifat iradah itu wajib bagi Allah. Tapi menurut akal saya, nggak boleh. Karena apa? Karena iradah identik dengan kebutuhan. Keinginan identik dengan kebutuhan. Ya. Berarti kita nggak boleh tetapkan sifat iradah. Nah, poin di sini yang kita tangkap apa? Dengan sama-sama akal bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Akal dia menunjukkan iradah itu harus, akal kita ya menunjukkan iradah itu nggak boleh. Padahal ini akal, itu juga akal. Poinnya adalah akal tidak bisa menjadi patokan. Ya, tidak bisa menjadi patokan untuk menetapkan sifat bagi Allah atau menafikan sifat bagi Allah. Ya, saat kita berkata Allah nggak boleh disifati dengan iradah, keinginan, karena keinginan itu identik dengan kebutuhan. Kira-kira dia terima nggak? Nggak terima. Ya, oh iradah yang begitu itu iradah versinya makhluk itu, yang ingin karena butuh. Ya tinggal kita katakan kembali yang pertama tadi, rahmat yang kamu bilang tadi, rahmat yang kamu bilang bahwa rahmat identik dengan kelemahan, itu adalah rahmat versinya makhluk. Ya. Ya, ini contoh yang poin yang sedang diinginkan adalah bahwasanya yang namanya akal itu tidak bisa menjadi penentu syariat, tidak bisa. Karena sifatnya relatif. Bagi kamu nggak mungkin, bagi saya mungkin. Bagi logika kamu mustahil, bagi logika saya nggak mustahil. Kamu punya akal, saya punya akal. Ya, terus akal siapa yang jadi patokan? Ya. Makanya ketika ada seorang yang hendak mendebat seorang syekh guru di Masjid Nabawi yang mengatakan Allah tidak akan bisa dilihat oleh kaum mukminin. Ayo kita berdiskusi, kata orang itu. Syekhnya bertanya balik, sebentar, diskusinya mau pakai apa? Mau pakai dalil atau pakai logika? Kata orang itu pakai logika saja. Kata syekh, nggak usah kalau pakai logika, nggak akan pernah ketemu kita. Kamu punya logika, saya juga punya logika. Ya. Terus logika siapa yang kemudian dikatakan benar, kemudian dikatakan salah? Masing-masing kita pasti mengklaim logikanya lah yang benar. Ya, kita harus ada penengah di antara logika kita berdua ini. Ya, penengah itu tidak lain adalah Al-Quran dan As-Sunnah itu. Ya, itu cuma contoh saja, Pak, bahwa logika tidak bisa menjadi penentu, pemutus, karena dia sifatnya hanya fasilitas yang Allah bekali buat kita, ya. Wallahu a'lam bissawab. Itu saja kiranya kajian kita di kesempatan hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.